Oke, hari ini 10 April 2024 saya akan memberikan gambaran ya untuk XAUUSD dan semoga teman-teman bisa memahami ya. Jadi XAUUSD saat ini kalau misalnya kita ngelihat, ini saya hentikan dulu. Seandainya kita melihat di time frame daily, teman-teman bisa melihat ya bahwa pergerakan naiknya ini cukup signifikan. Ya sangat amat kuat ya, sangat amat kuat, saya bisa pastikan itu. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa pergerakan dari XAUUSD ini still on the bullish side. Ya, masih dalam bullish side-nya dia. Kenapa masih dalam bullish side? Ya jelas karena memang tidak ada koreksi ya, sebenarnya tidak ada koreksi yang timbul atau yang terjadi di dalam pergerakan dari si XAUUSD-nya itu sendiri. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Wajar karena memang sudah saya sampaikan dari beberapa waktu yang lalu, it's about the trend line, it's still in the trend, masih dalam zone trendnya, dan memang pergerakan peningkatannya ini cukup signifikan juga dalam waktu ke waktu. Dan kondisinya saat ini, teman-teman bisa perhatikan bahwa kita bisa coba untuk fokuskan diri kita untuk nge-trade di dalam conditional yang mengikuti pasar atau mengikuti market yang terjadi. It doesn't matter what will happen, kita fokus dengan apa yang ada aja sekarang. Nah sekarang kalau kita ngeliat di time frame 4, teman-teman bisa perhatikan bahwa it also trying to hitting ya, akan berusaha menghit ATH-nya dia kemarin. Jadi kita langsung aja masuk ke H1. Di sini saya sudah gambarkan kepada teman-teman sekalian bahwa ini ATH tertinggi. Kemarin dia hit sedikit, lalu dia drop kembali, dan ini equal high ya. Dia membentuk equal high, dia tidak membentuk higher high kemarin waktu dia menembus ke atasnya. Artinya apa? Artinya zone 2364 sampai ke 2366 ya. 2364, 2366 ini adalah patokan. Sebenarnya ini paling atasnya adalah di 2365 teman-teman ya. Ini kalau kita lihat paling atas ini sebenarnya di 2365 928, tapi nggak apa-apa. Saya tulis 2366 saja. Biar apa? Biar lebih valid kalau misalnya pun dia harus breakout, maka ini akan menjadi base baru. Tapi dari pandangan saya, selama dia nggak berhasil breakout ya, selama dia tidak berhasil breakout zone tersebut, maka ini hanya akan membentuk yang namanya another retracement. Seandainya nanti malam news CPI-nya pun also good news ya, seandainya nanti malam news CPI-nya good news, maka potensial dia akan membentuk head and shoulder itu terbuka lebar. Jadi ini anggap masih in the same head ya, masih in the same head. Jadi potensial dia untuk membentuk head and shoulder itu terbuka lebar. Dan itu pun juga bisa menjadikan gambaran double top ya, seandainya nanti dia kembali retracement dari 2364 2366. Jadi akan ada potensial dia membentuk double top if dia nggak berhasil breakout 2364 2366. So apa yang akan terjadi? Yang bisa saya sampaikan adalah ini adalah the ideal zone. The ideal zone kita untuk nge-sell 2364 2366 ya, the ideal zone. Kalaupun nanti dia breakout, misal ternyata dia breakout 2366, so apa yang bisa kita lakukan? Kita akan menjadi buyer lagi. Why kita menjadi buyer? Karena dia sudah breakout ATH-nya kembali kan, all time high-nya sudah dia breakout, maka next is just following the trend. Kembali kita following the trend. Tapi untuk sejauh ini saya sampaikan kepada teman-teman bahwa area 2364 dan 2366 ini adalah the best thing that we could ask for untuk nge-sell sejauh ini. Lalu bagaimana kalau misalnya nanti dia drop kembali, geng? Jadi ada beberapa zone ya yang teman-teman bisa perhatikan. Ini nggak perlu diperhatikan zone ini di 2357, saya hanya tarik. Yang teman-teman perlu perhatikan adalah di kembalinya dia ke 2352 2350, karena consolidating cukup lama dan ini adalah area yang dia berusaha break berkali-kali. Ya, dia naik dan drop sama terus. Ini order block saya sudah matikan, saya nggak perlu memperhatikan order block ini kembali karena kemarin di breakout. Hanya saja area terbawah ini ya, 2339 2337 ini adalah area buy optimal kita juga ya. 2339 2337 it's also our optimal buy ya. Kenapa dibilang optimal buy? Karena mereka membentuk order block juga. Dan teman-teman bisa perhatikan bahwa kemarin hit hari Selasa, dia drop masuk ke dalam zone tersebut. Dia drop masuk ke dalam zone tersebut, lalu apa yang terjadi? Dia rebound. Jadi kita bisa katakan ini valid untuk area dia sebagai order blocknya. Jadi teman-teman bisa perhatikan juga ya di area tersebut.
Sehingga apa? Kondisi sekarang sell paling optimal adalah 2364, 2366. Ini adalah premium zone-nya, dan diskonnya, area diskonnya adalah di 2337, 2339. 2337, 2339. Sebelum nanti, if dia break 2337, misalnya kekuatan volume sellernya meningkat, dia breakout 2337, maka the next step-nya adalah menuju 2330 ke 2321. Apakah dia akan bergerak sejauh itu? Menurut saya sendiri sih belum, tapi akan ada konsolidasi yang lumayan besar sampai nanti ada new CPI. Jadi kita bisa manfaatkan momentumnya untuk trade. Jadi 2364, 2366, 2339, 2337 adalah area optimalnya. Cukup jauh ya, teman-teman bisa ngeliat cukup jauh. Jadi nanti bagaimana kita bisa follow atau continuation dengan trade-nya kita, itu kita bisa perhatikan dengan cara-cara yang biasa kita lakukan. Jadi kita bisa ngeliat dari momentum seller, momentum buyer-nya, kita bisa ngeliat dari volume-nya juga, dan juga kita bisa perhatikan dari price action-nya. Terus kalau kita tarik ini, kalau teman-teman lihat dari sini, ini kan membentuk trendline ya. Trendline minor kembali, trendline minor. Kita bentuk seandainya seperti ini. Berarti 2360 ini adalah batasan atasnya ya. Jadi totally the same kalau kita tarik dari sini. 2360, 2361 ini adalah batasan atasnya. Kalau dia breakout, maka dia potensial ke 2366, dan nanti di 2366 inilah baru dia akan consolidating lagi sebelum nanti memilih untuk kembali drop atau melanjutkan penguatannya. Di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa ada beberapa zone yang bisa dijadikan, ada beberapa price. Ya, ada beberapa price yang teman-teman bisa jadikan patokan, yaitu 2361. If 2361 break, maka dia akan menuju 2366, dan sama ke bawahnya juga 2351. Jadi around 100 pip. 2351 breakout, maka potensial dia untuk drop lagi ke 2345, 2345 drop lagi ke 2339 itu terbuka lebar. Begitu. Dan seharusnya hari ini sih nggak gitu banyak pergerakan ya sampai nanti news. Saya janji kalau misalnya nanti news mungkin akan memberikan arahan ya. Semoga saya punya waktu, saya bisa berikan arahan, jadi teman-teman juga bisa dapatkan profit nanti malam.